Lonjakan kasus aktif saat ini bukan hanya terpusat di daerah Jawa dan Bali, pemirsa, melainkan sudah meluas pula ke luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan semua daerah untuk terus meningkatkan penanganan pada pasien kasus aktif hingga angka kesembuhan semakin tinggi. Nah, untuk membahasnya kami sudah tersambung bersama Alexander Ginting, Ketua Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Pak Alex, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi seperti yang kita lihat di paket sebelumnya, Pak, kita sama-sama menyaksikan bahwa ternyata saat ini kasus aktif di Indonesia ini masih sangat tinggi begitu ya. Dan yang agak mengejutkan adalah kalau untuk Jawa Bali ini daerah Jawa Barat dengan kasus aktif tertinggi dengan jumlah 105.913 orang, Pak. Artinya di atas DKI Jakarta begitu. Sementara tadi Pak Presiden bilang harus ada respon cepat karena akhirnya ini sudah meluas keluar Pulau Jawa dan Bali. Satgas Covid sendiri melihat dan memetakannya seperti apa, Pak? Ya, jadi Satgas COVID-19 Nasional dari sejak bulan Mei sudah mengantisipasi ini. Bagaimana terjadi lonjakan di Pulau Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Dan kemudian dari Satgas COVID-19 Nasional tentu ada berbagai intervensi yang dilakukan. Di samping membentuk PPKM di tingkat desa dan di kelurahan, dan kemudian menyiapkan posko-poskonya. Terus bagaimana ini bisa juga posko ini sebagai pengendali supaya tidak terjadi mobilisasi, penerapan 3M, dan kemudian pelaksanaan kontak tracing. Dan sebagaimana kita ketahui memang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, terjadi memang kenaikan kasus aktif dari luar Jawa Bali dibandingkan Pulau Jawa Bali dalam hal kontribusi nasional. Jadi artinya sebagaimana yang dicatat bahwa di Juli itu luar Jawa Bali itu memberikan kontribusi 34%, kemudian itu di Agustus memberikan kontribusi 44%, dan di awal Agustus ini naik lagi sehingga akhirnya memberikan kontribusi hampir 53%. Jadi artinya kenaikan kasus aktif ini tentu juga mungkin karena testing juga meningkat sehingga jumlahnya meningkat. Oleh karena itu memang apa yang dilaksanakan oleh Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganesh Warsito, mengajak seluruh komponen yang ada di provinsi-provinsi luar Jawa Bali untuk membangun isoter. Jadi isoman-isoman ini memang baik untuk dalam pelaksanaan mereka yang tidak bergejala dan mengelola mereka yang ringan. Tetapi bila mana rumah tidak memadai dan kemudian pendidikan dan edukasi dan pendampingan kurang optimal, maka sebaiknya ini ditarik ke isoter. Dengan adanya isoter di provinsi-provinsi luar Jawa Bali, seperti di Balikpapan, Samarinda, kemudian di Medan, di Riau, di Batam, tentunya nanti akan mengurangi klaster keluarga. Dengan adanya klaster keluarga, ini akan menambah jumlah kasus aktif. Jadi oleh karena itu, kita menghimbau agar mereka yang positif, baik dengan bergejala ringan maupun yang tidak, kita harapkan lebih baik dia berada di isoter. Dengan di isoter akan mengurangi klaster keluarga, dengan mengurangi klaster keluarga juga jumlah kasus aktif akan berkurang. Karena penularan akan berkurang. Baik, jadi Pak, ini salah satu metode maaf saya potong sedikit, Pak Alex, maaf saya potong. Apakah memang ini karena testing yang meningkat saja? Artinya ketika testing meningkat kan bagus juga, ada pengaruh bagusnya. Tapi kan ketika orang melihat angka kasus aktif yang sudah sangat tinggi di beberapa daerah, khususnya yang sudah menjalar ke daerah luar Pulau Jawa Bali, Pak. Apakah tidak ada penyebab signifikan, Pak? Entah apakah memang ada masalah dengan pola perilaku masyarakat yang tidak mematuhi prokes di daerah-daerah yang perluasan COVID ini, atau mungkin vaksinasi yang belum merata, atau apa, Pak? Ya, jadi beberapa indikator yang selalu kita pakai, dan ini diarahkan dari Badan Kesehatan Dunia, yaitu pertama indikator lajur penularan, di mana kita melihat berapa sih kasus konfirmasi harian, kemudian berapa yang dirawat di rumah sakit, dan berapa angka kematian. Kemudian selain itu juga ada namanya indikator respon kesehatan, di mana di sini kita melihat seberapa tinggi testing yang dilaksanakan dan ini akan berakibat positivity rate yang ada di komunitas tersebut. Dan kemudian seberapa maksimal kontak erat dilakukan pelacakan dan kemudian seberapa banyak yang dilakukan pemisahan yang disebut dengan isolasi ataupun karantina yang dilaksanakan. Jadi oleh karena itu ini semua terkait.
Jadi semakin banyak testing, memang kita akan temu kasus aktif. Tapi dengan semakin banyaknya testing, maka nanti kita akan bisa melihat positivity rate nanti akan semakin turun. Oleh karena itu memang, jadi 3T ini tidak boleh turun. 3T ini harus tetap dilaksanakan. Tapi di satu sisi, masyarakat juga harus melaksanakan 3M. Jadi 3M itu menghindari kerumunan dan kemudian menghindari mobilisasi. Jadi di samping kerumunan, pergerakan juga harus dihambat. Jadi jangan bebas dan kemudian tetap memakai masker. Jadi ke semua komponen ini berpengaruh. Jadi oleh karena itu memang apa yang dilaksanakan sesuai dengan perintah yang ada di instruksi Mendagri, baik nomor 27, 28, 29, bahwa semua sasarannya adalah melaksanakan 3T, 3M, dan kemudian mensukseskan vaksinasi. Ketiga ini tidak boleh terpisah-pisah, dia harus sekaligus. Sehingga dengan demikian kita melihat nanti akan terjadinya penurunan positivity rate dan kemudian penurunan POR, dan kemudian juga nanti kita berharap mortalitas juga akan menurun. Baik, kalau kita lihat penanganan COVID ini kan Pak, di setiap daerah khususnya mungkin di Jawa dan Bali kan memang lebih sangat intens karena sangat dekat dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerahnya sangat tanggap dan cepat gitu. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang memang saat ini terjadi perluasan Pak? Taruhlah Kalimantan juga menjadi salah satu catatan Pak Presiden. Kemudian ada Gorontalo, daerah Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana Pak? Apa yang akan dilakukan Satgas COVID dengan kondisi di luar Pulau Jawa dan Bali? Apakah sudah ada planning, plan A, plan B, dan plan C Pak untuk mengatasi ini? Ya, jadi kita juga baru saja berkunjung ke Kalimantan Timur, kemudian juga ke Riau Kepulauan, ke Sumatera Utara. Yang kita lihat itu gubernur, bupati, dan kemudian wali kota itu sudah bekerja secara maksimal. Persoalannya memang adalah bagaimana masyarakat bisa patuh dan taat di dalam melaksanakan 3M, dan kemudian pemerintah juga bersama rakyat mensukseskan 3T. Oleh karena itu memang yang penting adalah bagi mereka yang terkonfirmasi, bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat, ini tidak perlu sungkan, tidak perlu enggan untuk melaporkan kepada Bapak RT, Bapak RW, dan posko kelurahan ataupun posko desa yang ada. Jadi dengan adanya kerjasama ini, apapun yang dilakukan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, ini akan bisa sesuai dengan target. Tetapi kalau misalnya ini tidak didukung bersama-sama, tentu apa yang disiapkan oleh Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, ini akan tidak sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu kita berharap bagi mereka yang positif dan sekarang isolasi mandiri, sebaiknya mereka diisolasi terpusat. Bagi mereka yang belum vaksinasi, sebaiknya mereka mendekatkan diri ke sentra vaksinasi. Posko PPKM di desa dan di kelurahan itu sudah disiapkan dan sudah didukung. Bantuan sosial juga sudah tersedia di sana. Tinggal sekarang bagaimana kita seluruh rakyat, seluruh warga bahu-membahu mendukung posko PPKM tersebut. Dengan posko PPKM tersebut akan ada pengendalian, akan ada pengawasan, dan akan ada pendampingan. Dan posko PPKM akan menyiapkan isolasi terpusat. Dan kemudian bagi yang mereka di isolasi terpusat terjadi perburukan akan diantar sampai ke rumah sakit rujukan. Kita berharap seluruh warga, baik mereka yang ringan, sedang, dan berat, harus melaporkan diri. Sehingga dengan demikian nanti ini bisa ditangani lebih cepat. Dengan lebih cepat ditangani, maka proses penularan juga akan bisa lebih hambat. Oleh karena itu memang kerjasama ini memang penting, sehingga bisa terjalan dengan baik, di samping juga komunikasi risiko memang harus terus-menerus disampaikan kepada keluarga kita. Oke, baik. Pak, bagaimana dengan vaksinasi sampai saat ini? Bagaimana kondisi Indonesia hingga ke timur Indonesia, Pak, sampai saat ini? Apakah masih ada kendala untuk vaksinasi, baik dari sisi penolakan warga misalnya, ataupun dari stok vaksin sendiri, Pak, di sana? Jadi salah satu tugas dari posko PPKM juga adalah untuk memaksimalkan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini dibantu oleh puskesmas yang terdekat dan kemudian sentra vaksinasi yang sudah disiapkan bersama TNI dan Polri. Kalau kita bandingkan dengan bulan Januari 2021, kita lihat sekarang animo masyarakat, antusiasi masyarakat itu sudah luar biasa. Mereka menganggap vaksinasi bukan lagi sebagai ancaman, bukan lagi sesuatu tanda tanya, tetapi vaksinasi itu sudah dipahami betul untuk memberikan proteksi.
dan memberikan perlindungan kepada mereka. Oleh karena itu sekarang vaksinasi ini sudah ditunggu oleh masyarakat. Persoalannya ini tidak bisa kita laksanakan secara serentak, karena vaksinasi itu tidak sama seperti pilkada atau vaksinasi itu seperti pemilu. Jadi ini tentu ini akan bertahap, bergelombang, dan tentu ini semua akan dikerjakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah dalam segi stok itu 70 juta dosis itu sudah datang di sekitar bulan Agustus dan September. Dan ini akan didistribusikan kepada seluruh warga, baik juga yang remaja, baik juga yang ibu hamil, dan juga kepada lansia. Nah, memang penyerapan lansia memang sangat rendah, dan oleh karena itu kita berharap juga kepada warga, anak-anaknya, supaya bisa menjadi relawan bagi orang-orang tua tersebut. Oleh karena itu, posko PPKM ini juga harus bisa menggerakkan bagi mereka yang masih enggan vaksinasi atau akses dan akselerasinya kecil, ini supaya bisa didorong, supaya mereka semua vaksin. Kalau dengan vaksinasi tersebut, tentu resiko penyakit yang lebih sedang dan berat ini akan bisa terhindar. Terinfeksi tetap terinfeksi, tapi untuk menjadi sakit yang lebih berat, ini akan terhindar. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama-sama untuk mensukseskan vaksinasi yang sudah disiapkan pemerintah. Demikian juga para nakes. Para nakes sekarang sedang dianjurkan dan didorong supaya melakukan booster ketiga. Ini juga dalam rangka untuk melindungi para nakes agar tidak menjadi sakit karena resiko pekerjaan yang dia lalui dari pagi, siang, sore, dan malam. Tentunya juga kita melihat bahwa ada varian-varian baru, sehingga para nakes ini perlu mendapat proteksi dengan dilakukannya booster vaksinasi. Oke, terakhir mungkin Pak, dalam ratas di Istana Bogor tempo hari begitu ya, ini kan Pak Presiden sempat menekankan juga soal 3 pilar utama dan soal juga kecepatan vaksinasi ini. Apa Pak pilar utama itu Pak? Ya, jadi 3 pilar utama itu adalah pertama kita harus melaksanakan 3T, 3M, dan kemudian dilakukan vaksinasi. Dan ini sudah diminta oleh Bapak Presiden, dengan 3T itu kita harus bisa menjaga mobilisasi itu jangan sampai meluas. Jadi dalam situasi PPKM, mobilitas indeks itu harus bisa tercapai. Kemudian kontak tracing dalam rangka pelacakan kontak ini juga harus bisa dimaksimalkan. Tentu ini bisa berbasiskan digital tracing dan bisa juga dengan tracing lapangan. Kemudian yang ketiga, bahwa masyarakat juga harus tetap melaksanakan 3M. Dan 3M ini harus bisa dikerjakan oleh masyarakat dengan tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker. Dan ini tentu diminta melalui berbagai elemen yang ada di masyarakat, dan kemudian tentu peran TNI dan Polri dan seluruh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama untuk mensukseskan tersebut. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi secara serentak ini harus bisa dikerjakan. Baik, terima kasih Pak Alex untuk waktunya bersama kami dan juga diskusinya. Sehat selalu Pak dan juga stay safe. Selamat sore. Terima kasih. Ya.